Pemilu 2024 tinggal 1 bulan lagi. Segala persiapan sudah dilakukan oleh setiap caleg yang terdaftar sesuai dengan partai di mana dia mendaftar. Saat ini kami telah bersama seorang caleg dari salah satu partai besar di Indonesia, yaitu Partai Gerindra. Kita akan segera berbincang dengan beliau, siapa dia, bagaimana kesehariannya, apa yang memotivasi dia menjadi seorang caleg dari Gerindra. Kita akan dengarkan sesaat lagi. Tapi sebelumnya, saya mau sampaikan satu pantun. Begini bunyinya. Batang sagu dicampur pepaya, dikipas-kipas di atas tanah. Jangan ragu mendukung Pak Gabriel. Dia bisa pegang amanah. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa saya akan memperkenalkan seorang caleg dari Partai Gerindra Kabupaten Mimika. Beliau siapa, ada di dapil berapa, siapa dia selama ini, kita tidak tahu begitu ya. Nah, saat ini kita akan memperkenalkan siapa dia. Nanti penonton kita atau pemirsa kita boleh menyimak dengan baik, sehingga lewat podcast ini Bapak yang kami maksud ini boleh dikenal dan dicoblos nanti waktu tanggal 14 Februari. Tidak menunggu lama, kita sapa. Selamat pagi Pak Gabriel. Selamat pagi. Sehat Bapak? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Sehat. Bapak hari ini sehat, ceria, berkat Tuhan juga. Amin. Ya, usia sudah mau 61 tahun, tapi masih kayak 40 tahun begitu. Masih segar Bapak ya? Siap. Iya Bapak, coba diperkenalkan dirinya kepada penonton kita. Baik. Saya nama Gabriel Zezo. Saya lahir di Flores, Kabupaten Ngada, di Kecamatan Aimere. Aimere. Ya. Oke. Saya 9 bersaudara. Wow. Ya, Keluarga besar Bapak ya? keluarga besar. Ya. 9 bersaudara. Saya anak ketujuh. Anak ketujuh ya. Saya sekolah di Flores juga. Flores juga ya. Ya, sekolah di Flores. Mhm. Selepas SMA, Iya. saya tidak kuliah. Tidak kuliah. Saya hijrah ke Jakarta. Wah. Ya. Langsung ke ibu kota ini ya? Ya, tahun 85 85 ya. saya ke Jakarta. Jakarta ya mencari kehidupan yang lebih bagus lah. Betul, betul, Ya. betul. Langsung ke mama kota ini? Ya, mama kota. Iya, lanjut Pak. Di Jakarta berapa lama Pak? Saya di Jakarta dari tahun 85 sampai 94. 9 tahun juga ya, lama itu. 94. Iya. Saya di sana saya bekerja di bidang keamanan, Security? security. Cocok ya Pak ya? Selain security, saya bergerak di organisasi lain. Dulu saya ikut Pemuda Pancasila. Oh, Ya. orang pemuda Pancasila. Awal-awal, ya, cikal bakal. Cikal bakal ya? Ya, bergabung dengan teman-teman di sana. Iya. Nah, setelah itu saya bekerja di Soekarno-Hatta. Di bandara ini? Ya, di bandara sebagai AFSEC, keamanan juga. Oh, Nah, luar biasa. di tahun 91 Iya. saya sempat dikirim ke sini, Ke Timika? ke Timika, dengan adanya Airfast masuk ke Timika awal. Betul. Saya di sini 2 bulan. 2 bulan saja? Ya, 2 bulan saya balik lagi ke Jakarta. Jakarta. Sampai di Jakarta ya di Soekarno-Hatta, dan tahun 94 saya dikirim lagi ke sini. Saya dikirim ke sini. Saat kali kedua dikirim ke sini, saya juga berpikir bahwa kenapa saya tidak tinggal di sini, tidak mencari pekerjaan di sini. Iya. Dengan kesibukan di Jakarta ini yang padat. Iya. Saya ingin mencari suasana baru. Saat Saat itu saya melamar ke Freeport. Oh. Nah, saya melamar di Kuningan. Ya, puji Tuhan diterima. Ya, diterima. Dan tahun 95 saya diterima sebagai karyawan PT Freeport di bidang security juga. Security juga ya.
Saya di Freeport dari 95 sampai Pensiun sampai 2015. 2015. Ya. Ya lumayan. Lama juga ya. Nah, saya tertarik ikut organisasi. Iya. Organisasi saya ya di kerukunan. Di kerukunan dulu ya. Kerukunan Flobamora. Flobamora waktu itu ya. Ya. Oke. Ya, karena ya kita mengumpulkan satu asal ya supaya kita bisa bertemu, bisa ya bersilaturahmi. Betul. Ya mungkin kita ada kesusahan bisa saling membantu. Iya, sama-sama anak perantau sama gitu ya. anak perantau. Iya. Tapi waktu itu Bapak sudah menikah ya? Ya, saya sudah nikah. Saya punya anak 5. 5. Ya. 4 laki, 1 perempuan. Semuanya sudah berumah tangga ya, Pak? Ya. Sudah ya. Sama perempuan masih sekolah. Masih sekolah, oke. Saya sampai sudah, oh ya, maaf, saya mau cerita dulu karir di perusahaan. Perusahaan saya sampai terakhir saya sebagai staff level 1. Ya, staff level 1. Saya berhenti. Nah, itu berhenti atau pensiun, Pak? Ya, pensiun di 2015. Ya? Oke. Ketika pensiun ini, saya ketemu dengan seseorang. Siapa itu? Dengan Pak John Reto. Oh, Pak John Reto. Ya, oh. Pak John waktu itu kepala dinas. Betul. Di tahun 2015. Kepala dinas perhubungan. Ya. Oke. Karena memang saya dulu di bandara, saya sering ketemu beliau kalau mau berangkat. Ya. Ketemu beliau suka ngobrol-ngobrol. Ya. Dia tanya, Pak Gap sudah pensiun dari Freeport? Saya bilang, sudah. Beliau bilang begini, pucuk dicinta ulang tiba. Saya bilang begini, artinya apa ini Bapak? Saya bilang apa artinya ini? Ya, beliau menceritakan ya karena kami bergerak di bidang udara, ya, beliau juga punya kerinduan yang besar untuk memajukan bandara ini, untuk penerbang-penerbang pedalaman. Bahwa dia mengatakan bahwa, Pak Bupati sudah punya rencana bahwa 2016 kita pesawat pedalaman ini harus melayani untuk masyarakat. Saya bilang, Bapak? Jadi hubungan dengan saya ini apa? Nah, bertanya-tanya ya? Saya bertanya lagi dengan beliau. Dia bilang, Pak Gap kan di keamanan bandara, jadi ini ya saya mau kasih Pak Gap pekerjaan. Wah, ya, luar biasa. Pekerjaan sebagai kepala keamanan di sini. Nah, rupanya mungkin ya kepala keamanan di sini, begitu saya telusuri ternyata itu menjadi sertifikasi untuk bandara. Jadi bandara itu tanpa keamanan juga tidak bisa diizinkan dari kementerian. Beroperasi, harus ada sertifikasinya. Nah, beliau mencari orang yang harus punya license. Punya license keamanan bandara. Nah, beliau bahwa kita harus sepakat 2016 menurut perintah Pak Bupati untuk melayani masyarakat di pedalaman. Ya, bandara masih tanah-tanah waktu 2015 di bulan Agustus. Masih proses pembangunan lah Pak ya. Karena beliau mengatakan meminta saya, ya saya laksanakan. Di sana juga ya saya mengawasi juga pengecoran apron, ya pembangunan terminal. Saya juga ya turut lalu lintas, lalu ini orang dan kendaraan yang di apron. Ya saya kerjakan ya, walaupun itu tugas saya semakin besar, semakin banyak. Jauh semakin besar ya. Cuman pemikiran saya bahwa saya harus memajukan bandara ini sehingga bandara ini adalah pintu masuk keluar untuk dari Kabupaten Mimika untuk ke luar, juga baik ke pedalaman maupun ke
maupun ke tempat lain. Ya. Karena dengan adanya akses ini bisa memajukan ya kita semua, masyarakat, daerah Papua. Ya. Bahkan orang semua di Kabupaten Mimika ini bisa menggunakan penerbangan. Ya. Nah, kemudian Pak, sampai sesudah mengawasi bandara ini, sampai tahun berapa Bapak di situ, Pak? Saya dari 2015 itu sampai 2021. 2021. Ya. Kenapa berhenti? Berhenti atau? Saya waktu itu saya honor. Honor ya. Honor. Oke. Honor di Dinas Perhubungan. Umur sudah mencapai 58. Ya. Ya dari kantor ya Pak Gap, umur Pensiun. sudah waktunya pensiun gitu ya. Waktunya mau istirahat. Ya. Ya saya istirahat. Ya. Nah, saya mau lanjutkan lagi tentang bandara ini ya. Oke. Mohon maaf ya. Ya, lanjut. Bandara ini ketika di 2018 Ya. harusnya Pak Bupati sudah umumkan di media massa dengan Pak Kepala Dinas atau Pak John bahwa batik itu kita harus masuk. Ya. Nah tiba-tiba tidak diizinin oleh AFCO karena yang memegang SBU waktu itu masih AFCO. Si AFCO ya. Surat izin operasi bandara. Ya. Nah dan saya melihat bahwa ini keputusan yang diambil oleh pejabat daerah ini untuk semata-mata untuk membantu masyarakat, memajukan daerah, sehingga percepatan untuk transportasi itu bisa dimaksimal. Betul. Tapi rupa-rupanya ada kendala, tidak diizinkan slow time. Ya. Saya menanya ke Pak John waktu itu, saya bilang, Bapak, mungkin saya bisa bantu. Pak John bilang begini, bantu apa? Bantu bagaimana? Ya mungkin saya bisa menggunakan organisasi saya. Saya kebetulan waktu itu saya pegang organisasi GRIP punya Pak Hercules. Pak John bilang, oke, silakan. Nah, saya bikin konsep yang intinya bahwa AFCO tidak menghormati pejabat yang ada di daerah. Nah ini sangat sebetulnya sangat tidak bagus karena ya kita beroperasi perusahaan di sini kita harus mendengar pimpinan daerah harus menghormati pemerintah gitu ya. Ya pemerintah sudah ini ya kita harus mensupport. Tapi ini malah tidak diizinkan. Nah ini sama saja mempermalukan pemerintah dan menghambat pembangunan, Pak. Menghambat memang. Ya. Akhirnya saya bikin konsep surat. Saya minta sekretaris saya, kebetulan sekretaris saya itu Pak Yaya Pak Gesa yang di Pemda. Sama Pak Yaya tanda tangan. Saya tanda tangan. Ya. Saya kirim ke AFCO, ke Freeport, ke DPR, ke Bupati juga waktu itu. Tapi saya agak push dengan Pak Bagio juga. Saya bilang Pak Bagio ya, ini untuk kepentingan masyarakat ya. Kepentingan umum. Ya, kepentingan masyarakat Kabupaten Mimika. Karena selama ini kesulitan kalau misalnya musim-musim sibuk ya, musim-musim Natal, Tahun Baru atau Lebaran, selalu tiketnya melambung tinggi. Selain naiknya harga tiket, kapasitas seatnya terbatas. Kecil, slot penerbangan juga terbatas. Ya, slotnya terbatas. Saat waktu itu kan baru Sriwijaya saja dengan Garuda. Garuda sama Airfast ya. Ya, Airfast kan untuk perusahaan. Ya. Nah, saya agak push ya ke Pak Bagio. Memang akhirnya Pak Bagio bilang, oke lah nanti tahun depan kita akan usahakan dengan Freeport untuk memberi izin. Dan akhirnya ya puji Tuhan mereka menepati janji, izinlah batik masuk. Setelah batik masuk ya beruntunlah dengan pesawat Lion seperti Garuda, Lion. Waktu itu Lion, terus sampai saat ini juga Sriwijaya sudah pindah ke sana. Ya sampai saat ini operasional sangat lancar ya. Pesawat pedalaman juga sangat-sangat membantu. Sangat membantu masyarakat. Saya sendiri melihat ketika Pak Bupati bilang 2016 kita harus buka
saat itu pesawat ke pedalaman itu sangat terbatas. Masih jarang-jarang ya. Ya, sangat terbatas. Selain pesawat itu waktu itu pesawatnya AMA atau MAF, Iya. sama sempat juga ini ada pesawat satu juga ini yang ke pedalaman itu, saya lupa, maaf. Waktu itu subsidi juga Trigana. Cuman ya subsidi waktu itu hanya ke pedalaman yang bandara besar. Bandara kecil tidak ada subsidi. Dengan adanya kita buka bandara Pak Bupati, Pak John Retop yang dia di bidangnya udara itu yang dia sangat memahami itu. Betul. Akhirnya ya pesawat kecil yang untuk yang kayak jenis Pilatus ini bisa terbang ke Gila, Alama, sampai ya puji Tuhan mereka. Saya lihat kadang-kalanya saya lihat masyarakat datang dengan bawa sayur dan kaki masih kotor-kotor dari. Saya merasa bahwa ya luar biasa lah pembangunan di atas tahun 2000 itu sangat berdampak luar biasa. Jadi itu sedikit, sejarahnya Pak ya. Ya sedikit pengalaman. Ternyata Bapak ini punya pengaruh juga dengan perkembangan bandara Moses Kilangin Timika. Nah sekarang kita kaitkan Pak dengan pencalekan Bapak gitu ya. Ini kan musim politik, tahun politik. Nah Pak Zezo sendiri kenapa bisa tertarik ke politik itu sejak kapan gitu dan kemudian memilih partai gitu? Saya sebetulnya di 2012, tahun 2012, saya waktu itu sebagai ketua GRIP. Punya Pak Hercules, saya sebagai ketua DPC di Kabupaten Mimika. Nah, saya adalah sayap dari Gerindra. Sayap dari Gerindra. Makanya saya di Gerindra saya tidak serta-merta, saya tidak. Saya memang kader. Kader ya. Ya kader, saya sebagai organisasi sayap. Makanya saya tertarik dengan Gerindra ya mulai dari 2012 sampai saat ini. Saat ini ya. Saya sangat punya keinginan saya ingin berpartisipasi ya. Bagaimana saya menyumbangkan sisa hidup saya ini bagaimana untuk membangun ya bersama-sama dengan kaum muda dan kaum intelektual, ya tokoh-tokoh yang lain, ya mungkin masih bermanfaat lah. Ya. Salah satu untuk mensupport supaya tetap semangat, tetap sehat, muda gitu. Ya, saya tertarik dengan jiwa mudanya Pak Zezo ini. Ini kan usia 60-an tapi masih tetap bersemangat. Kira-kira motivasi apa sih Pak sehingga harus menggunakan ajang pemilu ini untuk kemudian menuangkan, pasti banyak Bapak punya pikiran yang dituangkan terutama di Dapil 4 ini. Kira-kira apa sih yang tertarik di Dapil 4 sehingga Bapak maju lewat Dapil 4? Saya pikir begini Pak, saya di Timika ini semenjak belum jadi kabupaten sampai saat kabupaten. Masih kecamatan dulu ya awal-awal ya. Masih bergabung dengan Fakfak. Nah, di tahun 2000 kabupaten ini berdiri, memang perkembangan sangat luar biasa, sangat signifikan ya saya lihat. Dengan meningkatnya APBD, saya pikir kita semua harus terlibat. Ya. Nah, saya tertarik di Dapil 4. Saya pikir Dapil 4 ini perkembangannya masih agak lambat Pak ya. Masih lambat. Saya orang Dapil 4 juga Pak. Iya, itu sudah berarti tambah satu suara. Tambah satu suara. Saya pikir saya sering melihat di kayak Navaripi Dalam. Turun ke dalam. Dari Navaripi Dalam tembus ke depan Timika Mall ini. Kasihan di situ penduduk padat. Tapi jalannya rusak belum dibangun. Nggak dapat perhatian gitu ya Pak ya. Ini yang menjadi pikir. Bukan cuma itu. Banyak ya. Saya pikir di wilayah di belakang SP1 banyak lah. Ya banyak, masih banyak ya. Terus selain jalan, penerangan ya. Penerangan juga belum maksimal.
saya tertarik dengan SP4 ke sana. Di sini masih buat lahan perkembangan untuk pemukiman, sehingga jangan terlalu full di sini. Mungkin orang bisa bergeser ke sana, ke bawah gitu ya. Itu juga, itu saya melihat ke situ, Pak. Ya. Nah, kemudian sektor apa, Pak, yang mungkin sangat penting untuk Pak Gabriel sendiri dikembangkan ke depan ketika sudah menjadi perwakilan rakyat gitu? Sektor apa yang jadi sasaran utama dulu gitu? Saya pikir di sana kan tentu ada penduduk banyak hal ya, bercampur sektor. Ya. Saya lebih dulu ke pendidikan ya. Kenapa, Pak? Ya, karena kalau mau membangun tuh harus butuh orang yang bisa berpikir, bisa pintar. Betul, Pak, setuju. Berpendidikan. Nah, yang kedua, kesehatan. Nah, orang harus sehat. Betul. Nah, bagaimana kalau sehat itu kita harus membina masyarakat ya mohon maaf, khususnya masyarakat Moro yang saya lihat kadang-kalanya, bagaimana kita menyadarkan mereka supaya anaknya bisa sekolah, anaknya ibunya bisa menjaga anaknya dengan baik sehingga bisa jadi sehat ya. Tentu mungkin tempat-tempat seperti puskesmas, apalagi RSUD itu adanya di Dapil 4 juga. Ya, betul. Bagaimana kita melihat potensi-potensi itu dengan anggaran yang besar ini supaya mereka bisa menjaga kesehatan mereka dengan bersumber daripada negara. Ya, negara harus memperhatikan kesehatan, pendidikan. Ya, itu sudah dialokasikan daripada APBD itu sendiri. Ya, betul. Ya, kenapa kita tidak maksimalkan itu untuk melihat masyarakat? Jadi begitu. Betul. Nah, itu menggugah hati saya bahwa saya masih mampu untuk bersaing dengan anak-anak muda. Kata-kata ini saya suka ini, bersaing dengan anak-anak muda. Pak, ini pasti kayaknya sudah punya trik-trik ini untuk menghadapi orang-orang muda ini, Pak. Kalau trik sih ya pasti semua punya trik. Punya ya? Hanya politik kok. hanya lebihnya di saya bahwa saya itu pengalaman lebih banyak. Pak Gabriel nih banyak pengalaman ya, wajar gitu kan. Kita yang muda-muda harus belajar banyak dari Pak Gabriel nih. Mungkin ya pengalaman ini yang membuat seseorang bisa mengambil sikap, bisa mengambil langkah. Biasa orang tuh lebih dominan di pengalaman. Dengan pengalaman, cara berpikir juga sudah lebih dewasa, Pak ya. Karena kita sudah banyak bergaul dengan berbagai macam suku, berbagai macam budaya. Jadi tidak sulit buat kita. Tidak sulit ya. Ya, kita tinggal menyesuaikan saja. Semakin panas nih ngobrolan kita dengan Pak Gabriel ini. Pak Gabriel, kita masih lanjut ini, Pak. Tadi bicara soal apa ini, persaingan gitu ya. Dapilnya Bapak ini termasuk dapil yang jumlah pemilihnya juga banyak, sekitar 43.000 gitu ya. 45 kurang lebih segitu ya. Nah, kemudian yang diperebutkan di sana adalah 7 kursi. 7 kursi. Pak, seberapa yakin sih Pak seorang Bapak Gabriel bisa merebut 1 kursi itu? Saya pikir kita kalau untuk bersaing, saya pikir kita kembalikan kepada masyarakat. Setuju, Pak. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat? Toh masyarakat pun sudah pintar untuk menilai. Segala sesuatu dia akan menilai dari berbagai macam segi. Dia melihat orang ya dengan penilaiannya sendiri, dia akan tinggal dari bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada masyarakat sehingga masyarakat kita bisa melihat. Itu pertama. Yang kedua, saya sangat yakin. Kenapa saya sangat yakin? Karena saya bukan siapa-siapa, saya bukan mantan dari DPR. Bukan. Saya pernah berbuat, saya sudah berbuat, bukan pernah berbuat. Saya sudah berbuat untuk Kabupaten Mimika, untuk masyarakat Mimika dengan adanya bandara ini. Dan saya salah satu juga saya mohon, saya perlu mempertegaskan kembali bahwa kemarin dalam event PON ini bahwa saya ditunjuk
jadi koordinator untuk bagasi dan kontingen penumpang. Wah. Saya ditunjuk kenapa? Karena memang waktu itu sudah 2 hari ya, dari ketua KONI, dari sekretaris KONI, dari pejabat-pejabat ke sana untuk mensosialisasi bagaimana kita untuk menerima tamu. Betul. Ya. Ternyata 2 hari itu tidak ada membuahkan hasil. Ya, 1 hari itu satu lain bicara semua. Hari kedua sudah sore ini mungkin sudah capek. Ya, Pak Welemna dia bilang, kenapa kita ini sibuk di sini, kita bicara satu lain. Kita selama ini kita tidak tahu bahwa yang punya rumah ini langsung saya ditunjuk Pak Gabriel. Oh begitu ya? Dia ini di bandara, dia tahu. Iya, segala dia macam. tahu semua yang datang. Seluk-beluk bandara. Tiap orang yang berangkat yang datang pun dia tahu. Ya, saya ditunjuk langsung saat itu dengan Pak Cesar Rafianto dan Pak Martin Paiding. Iya. Ditunjuk, saya siapkan waktu itu sekitar ada 25 orang untuk bantu untuk penanganan bagasi kontingen datang maupun yang berangkat yang kembali. Dan puji Tuhan, semua lancar. Saya diwawancara dari pengurus KONI pusat waktu itu. Kenapa bagasinya tidak ada yang tercecer satupun? Saya bilang ya kita tahu, kita koordinasi dari sini untuk dengan orang yang mau ke hotel ini. Jadi kita awasi semua. Ya, penumpang yang datang pun kita tahu ini dari mana, kontingen dari mana, mau di hotel mana, ya kita tahu, dan kita atur bagasi ya jangan sampai tercecer. Betul. Ya, akhirnya ya puji Tuhan semua lancar. Semua lancar ya. Aman. Malah Timika pelayanan terbaik untuk PON. Ya. Ini karena ada seorang Gabriel Seso. Jadi pemilih Dapil 4 masih ragu dengan beliau. Kalau ragu berarti saya ngeragukan pemirsa kita ini. Bagaimana Bapak? Iya toh? Nah Pak, ada pepatah, ada seperti perumpamaan bilang begini Pak. Katanya kita itu bukan hanya siap menang gitu, tapi juga siap kalah. Menurut Bapak bagaimana? Saya pikir dalam kehidupan ini selalu ada 2 sisi. Betul. Ya. Ada susah, ada senang, ada menang, ada kalah. Ya kita harus mampu untuk menerima semua itu. Kalau kalah berarti keberhasilan yang tertunda. Oh gitu. Kalau menang berarti itu sudah yang dituju gitu ya. Kalau menang berarti kita sudah bekerja maksimal. Betul. Ya. Jadi itu yang kita punya prinsip. Karena kita tidak bisa berlarut-larut ketika kita kalah. Kalau mau mati cepat, tidak move on gitu ya. Bahasa kekiniannya nggak move on. Nggak move on. Ya, harus gitu ya. kita menerima. Tapi satu keyakinan bahwa Pak Gabriel itu yakin harus bisa meraih satu suara, satu kursi. Ya harus bisa. Ya, Dan ini mewakili masyarakat. Pak, nanti kan Pak Gabriel ini akan menjembatani antara kepentingan masyarakat, kemudian DPR. Nah, kemudian pemerintah. Nah, tentu Bapak selama ini juga sudah bersosialisasi dong dengan semua pemilih. Ini kan di Mimika ini adalah rumah kita ini, rumah besar ini adalah rumah mininya Indonesia. Nah, menurut Bapak bagaimana selama ini? Apakah hanya masyarakat lokal saja kah yang sudah dikunjungi atau siapa saja, Pak? Saya pikir sebagai warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Betul. Ya. Jadi semua karena berdasarkan hak yang sama, saya bersentuhan dengan berbagai macam kalangan, berbagai macam latar belakang, agama, ras. Saya tidak hanya merangkul orang Pulau Bamora, karena kalau saya jadi bukan saya DPR orang Pulau Bamora, DPR Mimika, DPR Kabupaten Mimika. Betul. Kabupaten Mimika ini dihuni oleh berbagai macam suku bangsa, ras. Agama. Mininya Indonesia, Pak. Mininya Indonesia. Betul. Dari Sabang sampai Merauke. Ada di sini. Kita bersama-sama untuk membangun kabupaten ini. Karena disinilah kita hidup, disinilah kita bekerja. Betul. Disinilah kita mendapat berkat. Jadi semua dirangkul. Semua dirangkul, Pak ya. Semua tetap dirangkul. Dan itu salah satu kata kuncinya adalah
merangkul. Seperti rantai yang tidak terputus, Ya. demikianlah Pak Gabriel sudah merangkul pemilihnya di Dapil 4. Ayo, pemilih Dapil 4, pemilih yang cerdas, pasti tahu dong yang mana yang berpengalaman dan yang belum berpengalaman, ya kan? Salah satunya adalah Pak Gabriel Seso, yang dari tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh beliau. Dan saya pikir Pak Gabriel harus menyampaikan sesuatu lagi nih kepada pemilih di Dapil 4, harus meyakinkan bahwa Pak Gabriel Seso layak untuk mewakili masyarakat Dapil 4 dari Partai Gerindra. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Ya, halo masyarakat Kecamatan Bania, Dapil 4. Jangan lupa tanggal 14 Februari pilih nomor 5 dari Partai Gerindra. Jangan lupa datang ke TPS, coblos nomor 5 Partai Gerindra. Namanya? Nama Gabriel Seso. Terima kasih. Oke. Partai Gerindra bergerak bersama bangkitkan Indonesia Raya. Demikian podcast kita kali ini bersama dengan Bapak Gabriel Seso. Saya akan akhiri dengan satu pantun. Burung nuri, burung cendrawasih, terbang tinggi ke Tembagapura. Jangan ragu memilih Pak Gabriel Seso, karena beliau sudah berpengalaman. Sekian dan terima kasih.